Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Pak Dede. Mari kita awali pelajaran pendidikan agama Islam dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 2. Mengimani Allah dan Rasul-Nya. Coba kalian sebutkan rukun iman. Apakah kalian sudah mengetahuinya? Rukun iman jumlahnya ada 6. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Artinya, kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah, kita harus mempercayai keberadaan Allah. Marilah kita mengamati lingkungan sekitar kita untuk meyakini keberadaan Allah. Coba kalian sebutkan lingkungan sekitar kalian yang dapat menunjukkan bahwa Allah itu ada. Diskusikan dengan teman kalian. Apa saja yang dapat kalian sebutkan, kemudian terangkan. Untuk isi materi pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengimani keberadaan Allah, membuktikan iman kepada Allah, bukti-bukti keberadaan Allah, dan mengimani Rasul Allah. Mengimani keberadaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Artinya hanya Allah, Tuhan yang ada di alam semesta ini. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Allah adalah tempat kita menyembah dan tempat memohon sesuatu. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah. Di alam gaib, Allah menciptakan makhluk lain, yaitu malaikat dan jin. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah lah yang berkuasa mengatur alam semesta beserta isinya. Kekuasaan Allah tidak ada yang menandingi. Adanya musim kemarau, musim hujan, angin berhembus, air mengalir, dan ombak di laut. Semua diatur oleh Allah sebagai penciptanya. Membuktikan iman kepada Allah. Yang pertama, menyembah alam semesta. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Dan orangnya disebut musyrik. Perbuatan syirik termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Semua ibadah kita harus ditunjukkan kepada Allah. Ketika melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan membaca Al-Quran, kita harus berniat karena Allah. Melaksanakan ibadah harus dengan ikhlas. Tidak boleh dengan niat ria atau pamer. Jika beribadah bukan karena Allah, kita akan celaka. Orang yang beribadah karena Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Mereka akan selalu dilindungi dan diselamatkan oleh Allah. Oleh karena itu, rajinlah beribadah kepada Allah sebagai bukti bahwa kamu beriman kepada Allah. Berdoa kepada Allah semata. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Jika menginginkan sesuatu,
kita harus memohon kepada Allah. Umat Islam dilarang berdoa kepada selain Allah. Misalnya berdoa kepada pohon besar, gunung, matahari, arwah nenek moyang, dan sebagainya. Perbuatan semacam itu dilarang di dalam agama Islam dan termasuk perbuatan syirik. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang dapat mengabulkan makhluknya. Allah lah yang memberi kenikmatan kepada manusia, seperti kekayaan, kesehatan, kepandaian, dan sebagainya. Semua itu berasal dari Allah dan bukan dari makhluk. Oleh karena itu, kita harus rajin berdoa kepada Allah agar cita-cita kita terkabul. Menjaga kelestarian lingkungan. Selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan makhluk lain dan alam semesta. Alam semesta ini diciptakan Allah untuk dipelihara oleh manusia. Manusia dapat memanfaatkan alam semesta beserta isinya untuk diambil manfaatnya. Misalnya, hewan dapat dimanfaatkan untuk konsumsi daging dan membantu pekerjaan manusia. Tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk membuat rumah sebagai sayuran atau kebutuhan lainnya. Manusia dilarang merusak lingkungan, seperti menebang hutan sembarangan, membuang sampah di sungai, melakukan pencemaran, dan sebagainya. Jika manusia merusak alam, maka akan terjadi bencana alam. Allah menciptakan alam ini dengan teratur. Jika kita merusak lingkungan, berarti kita merusak keteraturan itu. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan merusak lingkungan yang diciptakan Allah secara teratur. Bukti-bukti keberadaan Allah. Yang pertama, adanya makhluk hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu makhluk yang hidup di alam nyata dan makhluk yang hidup di alam gaib. Makhluk yang hidup di alam nyata adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Makhluk yang hidup di alam gaib adalah malaikat dan jin. Makhluk artinya yang diciptakan. Adanya makhluk berarti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu disebut Khalik. Manusia, hewan, tumbuhan tidak ada dengan sendirinya, tetapi diciptakan. Penciptanya adalah Allah. Oleh sebab itu, adanya makhluk hidup menunjukkan adanya Allah. Itu namanya hukum sebab akibat. Penjelasan di dalam Al-Quran. Allah juga menjelaskan keberadaannya melalui ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan sebagainya. Keberadaan Al-Quran sendiri menunjukkan adanya Allah, karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Allah berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha Menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang ketiga, keteraturan di alam semesta. Alam semesta dengan seluruh isinya termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa adanya
yang mengatur. Siapakah yang mampu mengatur alam semesta ini selain Tuhan? Lihatlah matahari, setiap pagi matahari terbit dan sore ia terbenam. Siapakah yang mampu menjalankan matahari setiap harinya? Demikian juga dengan bulan, setiap malam ia muncul dan hilang di pagi hari. Adakah makhluk yang mampu mengaturnya? Pasti tidak ada, kan? Yang mampu mengatur matahari dan bulan adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin matahari dan bulan berjalan dengan sendirinya. Allah yang mengaturnya. Itu semua bukti bahwa Allah itu ada. Mengimani Rasul Allah. Iman kepada Rasul adalah berarti meyakini bahwa Allah mengutus para Rasul ke dunia. Mereka diutus untuk menyampaikan wahyu. Mereka diutus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Wahyu tersebut berisi ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup manusia. Siapa yang mengikuti ajaran para Rasul, hidupnya akan bahagia. Akan tetapi, siapa yang menolak ajaran para Rasul, hidupnya akan menderita. Bagaimana cara kita beriman kepada para Rasul? Beriman kepada para Rasul dilakukan dengan cara mematuhi dan mentaati seluruh ajaran Rasul. Patuh dan taat berarti melaksanakan sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ajaran yang berupa perintah seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik kepada orang tua. Ajaran yang berupa larangan, misalnya mencuri, durhaka kepada orang tua, berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, dan berkelahi. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul Allah? Para Rasul adalah manusia pilihan. Mereka adalah orang-orang yang hebat karena kecerdasan akalnya, kesalehan pribadinya, dan kemuliaan akhlaknya. Para Rasul adalah teladan mulia bagi umat manusia. Setiap manusia yang mengikuti dan meneladani Rasul akan selamat hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Mengikuti ajaran Rasul berarti mengikuti ajaran Allah, karena yang disampaikan Rasul berasal dari Allah. Sedangkan manusia yang menolak ajaran Rasul akan mendapatkan musibah dan derita di dalam hidupnya. Di akhir kelak, ia akan mendapatkan siksa di neraka. Telah banyak bukti akibat durhaka kepada para Rasul, seperti umat Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan bencana banjir bandang karena menolak ajarannya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar pendidikan agama Islam bersama Bapak. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bapak, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.